Oh iya, ini dia tinggalan aku sih. Aduh, lanjut. Pedomannya aja banyak ya. Iya. Banyakan pertanyaan pedoman. Iya. Soalnya mau dikembangin ya sih, Mem. Lebih ke pedoman ya. Salam. Yang jadi pertanyaannya, Cika, nasinya masih ada nggak? Masih. Mendingan dikasihin aja, habisin dulu nasinya, baru yang nggak kebagian dikasih duitnya gitu. Ya emang ya, kasihan loh nasinya nantinya nggak kepake, ya nggak? Ya. Iya. Lanjut ya, Mem. Yap. Tadi sampai terkait dengan interaktif. Bentar, Sri, ambilin daftar nama kelas 12 MIPA 2 sih, Sri. Ya, satu aja. Lanjut. Bagaimana sih, Mem, cara membangun hubungan aktif antara siswa dengan siswa lainnya saat kegiatan pembelajaran daring? Ya, itu memberikan tugas. Dengan memberikan tugas secara kelompok, jadi bukan tugas individu, secara kelompok. Tugas secara kelompok, misalnya membuat apa, nah nanti kan berarti otomatis ada interaksi. Nah ketika nanti hasilnya itu mereka harus presentasikan, kan harus komunikasi lagi kan. Nah paling kayak gitu sistemnya, tugas kelompok, bukan individu. Kalau untuk proses komunikasi dan interaksi seperti apa sih, Mem, yang harus terjalin antar siswa itu dalam yang tadi kegiatan tadi? Pembelajaran ya, yang terakhir misalkan diskusi tentang tugas yang mau dikerjakan, terus diskusi ketika nanti presentasi bagaimana, itu kan bagaimana prosesnya mereka melakukan interaksinya, balik lagi sama anak-anak, apakah mau ketemuan ataukah nanti lewat visi, nah atau seperti apa. Tapi biasanya anak-anak maunya ketika berinteraksi bertemu langsung gitu. Jadi nanti kumpul di satu tempat, di rumah siapa mengerjakan, dan biasanya gitu komunikasinya dengan anak-anak. Kalau tadi kan cara membangun hubungannya, nah sekarang itu gimana sih, Mem, cara menciptakan intensitas komunikasi yang tinggi dalam kegiatan tadi, kegiatan pembelajaran bahasa Inggris daring itu, kegiatan interaksi. Guru on selalu ya. Jadi ketika anak membutuhkan bantuan, lalu misalkan diskusi dengan kelompok, lalu mereka mendapatkan suatu kendala, nah biasanya nanti kita lakukan conference gitu, ngobrol, saling ngobrol secara kelompok gitu ya, WA grup gitu kan, atau misalnya mereka kirim visi atau apa gitu, biasanya kayak gitu untuk komunikasi ya. Atau misalnya mereka kirim voice note, kalau nggak voice note mereka ngechat gitu, mereka punya grup sendiri, nanti mereka kita ngobrol komunikasinya di situ. Thank you. Makan dulu Mas. Sok. Udah kenyang saya mah. Untuk metodenya, metode gimana sih yang dilakukan untuk membuat siswanya itu aktif? Kan udah dibilangin metodenya itu kita susah ya untuk mencari metode yang baik ya, tapi segala cara kita gunakan sehingga anak mau berinteraksi sama kita gitu. Apakah ya tadi kan dengan memberikan interaksinya dengan gambar, visual yang menarik, tema yang menarik, sehingga kan anak ketika diberikan pertanyaan mereka fokus dengan apa yang guru berikan gitu. Gambarnya kan misalnya what do you think about this movie gitu kan, menurut kamu seperti apa, itu kan ada komunikasi. Apakah bagaimana penilaian dari film itu, bagaimana penilaian dari lagunya, menurut kamu lagunya tentang apa, kan itu kan berarti ada komunikasi dengan siswanya gitu. Tapi dengan cara metode yang bagaimana, nggak ada metode yang baik ya, tapi diusahakan sebisa mungkin menemukan
triknya tersendiri sehingga anak mau berbicara. Tapi kalau saya biasanya menggunakan tema yang up to date, jadi maksudnya anak-anak tertarik gitu, cari sesuatu yang menarik siswa untuk berbicara, berinteraksi ketika kegiatan pembelajaran, biasanya gitu. Selanjutnya terkait dengan daring. Dadar guling. Gimana sih Mem proses pembelajaran bahasa Inggris yang interaktif yang dilaksanakan melalui sistem daring ini? Itu sistemnya, cara pembelajarannya, prosesnya. Kita biasanya saya memberitahukan dulu sama anak, kita akan mengadakan kegiatan Jimit, misalkan pembelajaran menggunakan Jimit. Jadi nanti kita ada satu ini dan temanya tentang ini, gitu ya. Saya memberitahukan dulu, nanti tolong kalian pelajari dulu materinya tentang apa. Nah, ketika pembelajarannya, waktunya saya sebelum waktu pembelajaran sudah share dulu tuh linknya, nih link Jimitnya. Nanti kalian silakan kumpul atau masuk ketika jam sekian gitu. Nah, nanti barulah kita mulai masuk. Oke, apa yang sudah kamu pelajari di rumah tentang ini. Nah, terus memberikan gambar, lalu anak berinteraksi, mulai memberikan komentar gitu kan. Nanti dari komentar itu lalu diberikan gambar yang lain, dari komentar lagi, seperti itu biasanya. Jadi banyak komunikasi. Kalaupun misalkan nggak harus dalam gambar, misalkan ada latihan. Nah, cara latihannya adalah saya minta kepada anak untuk menjelaskan dulu. Ada satu latihan, saya berikan satu latihan kepada anak, lalu anak suruh menjawab. Kalau jika ya biasa, kalau misalkan anaknya tidak ada yang menjawab, ya, tunjuk salah satu siapa yang bisa menjawab. Biasanya kan anak-anak agak malu untuk berbicara ya. Nah, nanti ketika sudah menjawab, kita diskusikan. Menurutmu sesuai atau tidak dengan apa yang yang sudah kamu kerjakan di rumah? Sama enggak gitu? Apa dengan yang sudah saya jelaskan sama tidak? Biasanya dari situ. Jadi menerangkannya itu tidak menerangkan langsung, menerangin semua, anak cuma mendengarkan, tapi berikan satu soal atau memberikan satu latihan, anak mengerjakan, langsung kita diskusikan di situ. Atau ketika menjelaskan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sedang dibahas. Gitu aja. Selanjutnya kalau cara membimbing tadi udah ya membimbing sama mengarahkannya. Kan cara membimbingnya kayak gitu. Oke, selanjutnya terkait dengan learning atau belajar. Menurut Mem gimana sih caranya pembelajaran bahasa Inggris daring yang interaktif ini bisa mengubah kualitas perilaku seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, pemahaman, sikap, dan kemampuan siswa ini? Caranya? Iya. Bagaimana caranya pembelajaran bahasa Inggris ini dapat mengubah? Caranya dapat mengubah anak dalam keterima, yaitu dengan cara ketika pembelajaran itu kita mencari metode, mencari tema kan. Caranya kan memberikan tema-tema yang menarik, caranya seperti itu. Dari cara yang menarik, tapi dalam ketika memberikan suatu materi itu ada interaksi dengan anak, kita juga memberikan suatu gambaran ini. Berarti apa yang bisa kita ambil dari kegiatan tersebut ya. Jadi misalnya di materi yang kita ajarkan tadi misalkan discussion ya, diskusi. Nah, bagi kita seperti apa? Kita sebagai pelajar, apakah harus bertingkah laku seperti itu? Bagaimana kita sebagai pelajar, kita berperilaku bagaimana? Ya kan, berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Misalnya kan tentang tawuran gitu, atau misalkan temanya banyak kan tema-tema yang misalnya TikTok gitu kan. TikTok sekarang banyak nih, kita lagi bahas TikTok nih. Banyak sekali TikTok yang anak-anak sekarang lagi belajar main TikTok, segala macam. Menurut kamu sebagai pelajar, kalau misalkan sedang belajar terus mainan TikTok seperti apa? Bagus tidak buat kita? Apalagi ketika kegiatan pembelajaran. Kan di situ mulai ada tuh ya berubah. Lalu keterampilannya adalah ketika mereka berbicara itu loh, menyampaikan pendapatnya itu, ya kan berarti kan keterampilan mereka ketika berbicara. Berpikir, ya enggak? Saya sebagai siswa bagaimana gitu? Kan setidaknya kan ketika menyampaikan pendapat itu mereka berpikir. Jadi bukan
Kalau ya nggak bisa begitu ya. Dengan kata harusnya, nah berarti dia sudah belajar untuk memberikan pendapat dari suatu kegiatan yang sedang terjadi. Jadi integrated. Kalau dalam bahasa itu pasti akan terintegrated semuanya, kecuali dalam bentuk tulisan. Kalau tulisan kan tidak, karena yang dimintakan adalah interaksinya. Yang diharapkan kan interaksinya dalam kegiatan pembelajaran. Caranya ya itu tadi. Intinya sih temanya yang menarik, ya kan, membuat anak ini lalu akan merubah pasti akan merubah perilaku anaknya. Oh iya ya, jadi saya kalau sedang belajar berarti jangan main TikTok dong, karena kan main TikTok kan berarti mengganggu kegiatan pembelajaran. Atau seperti apa? Ada nggak sih keuntungannya buat mereka sebagai pelajar dengan main TikTok? Kan gitu. Nah, secara tidak langsung pasti akan mengarah ke sana, dan kita mengarahkan gitu. Apa yang mereka sampaikan kita jadikan sebagai nih gitu. Ini menurut kamu kan begini. Nah, menurut kamu seperti apa? Jadi ada pasti akan mengarah ke sana. Jadi bukan cuma pembelajaran saja, pasti akan mengarah kepada perilaku siswanya juga pasti akan harus bagaimana nih? Saya sebagai pelajar seperti apa? Harus ada perubahan. Cuman ya balik lagi sama siswanya. Apakah mereka paham atau tidak dengan maksud yang dibahas itu gitu. Kalau tadi kan caranya itu dengan memberikan tema-tema yang menarik, mendiskusikan dan mengaitkan dengan kehidupan mereka sehari-hari gitu. Berarti untuk kegiatan itu lebih ke diskusi ya, Mama? Discussion. Nah, menyampaikan pendapat, setuju atau tidak setuju, kan gitu kan? Karena ada pendapat yang ada anak yang biarin aja main TikTok, main cuma senang-senang doang gitu. Itu kan sudah menyampaikan pendapat. Oke, selanjutnya yaitu terkait dengan interactive learning atau pembelajaran yang interaktif. Menurut Mem, dalam pembelajaran bahasa Inggris daring, gimana sih cara yang dapat dilakukan untuk membuat siswanya itu terlibat aktif? Mungkin masih berkaitan sama yang tadi, temanya. Cari tema yang membuat anak mau berinteraksi. Iya kan? Sekarang kalau yuk kita belajar tentang simple past tense, siapa ada yang mau berinteraksi? Nggak ada gitu kan. Cari suatu tema tapi tidak melenceng dari tema yang maksudnya tidak melenceng dari kurikulum yang diberikan oleh pemerintah, tapi kita tinggal menentukan mana temanya yang sesuai gitu, sehingga ada interaksi gitu, dengan anaknya. Kalau untuk kegiatan percakapan itu gimana? Ya itu kan percakapan, misalkan yuk kita misalnya dialog, saya punya dialog as a mom gitu, nanti siswanya saya membuat suatu dialog yang ngobrol, tapi biasanya itu dijadikan sebagai tugas. Nah, nanti tugasnya itu kan mereka kan harus kalau dialog kan nggak bisa satu orang. Nah, nanti ketika sudah membuat, mereka presentasikan. Nah, itu bentuknya seperti apa, kan berarti presentasinya itu kalau secara daring berarti kan yang satu di rumah di mana ada nggak nyambung nggak nih kedua-duanya, ya nggak bisa kelihatan kan. Nah, nanti tiap kelompok memberikan suatu mempresentasikan dialog dari apa yang sudah mereka buat, atau dialognya dengan yang tadi itu tema antara setuju dan tidak setuju, itu kan sudah ada dialog, ya nggak? Ya enggak, kata saya sama TikTok boleh. Iya, kalau kamu mah suka sama TikTok, tapi kan TikTok sudah ada dialog secara tidak langsung, ya enggak? Oke. Selanjutnya itu terkait dengan EFL. English as a foreign language. EFL. Gimana sih Mem pembelajaran bahasa Inggris daring yang sesuai dengan konteks EFL itu? Gimana ya? Di Indonesia sekarang. Di Indonesia ya, waduh, atau di sekolah as a foreign language, jadi hanya baru sebatas kemampuan. Jadi kalau EFL English foreign language, kalau di sekolah kita biasanya kita ini hanya sebenarnya mereka hanya sebatas bisa berkomunikasi menggunakan dalam bahasa Inggris, tapi bukan dijadikan sebagai bahasa ibu, bukan sebagai sini ya. Mereka tahu, mereka paham gitu. Ketika mereka paham, mereka bisa
Nah, itu sebenarnya itu sih, karena sebagai bahasa asing, ya kan. Jadi kita secara tidak langsung alat-alat yang kita gunakan, alat komunikasi, alat apa, semuanya menggunakan dalam bahasa Inggris. Kalau kita belajar bahasa Inggris, ya nggak, belajar bahasa Inggris, diperkenalkan belajaran bahasa Inggris di sekolah, itu berarti secara tidak langsung mereka paham, tahu bahwa ini seperti apa, kalimat-kalimat itu bagaimana, cara pengoperasian seperti apa, karena semuanya biasanya menggunakan dalam bahasa Inggris, walaupun sekarang ada bahasa Indonesia. Tapi sebagai foreign language, apalagi sekarang banyak sekali budaya-budaya asing ya yang masuk ke kita kan. Kalau kita tidak bisa bahasa Inggris, kita ketinggalan jauh, ya nggak. Pariwisata sedang digalakkan di Indonesia, otomatis banyak native speaker yang datang ke kita. Nah, kalau kita bisa bahasa Inggris, bisa berkomunikasi, utamanya itu berkomunikasi dan paham, tidak harus fluently, tidak harus bahasanya lancar, tapi mereka tahu bagaimana memberikan greeting, bagaimana menanyakan sesuatu gitu kan, memberikan suatu informasi simple, itu udah lebih baik. Jadi yang diutamakan adalah pemahaman, jadi paham, saya ngerti dan saya bisa gitu. Tapi kalau misalkan mereka fluently, lebih baik. Jadi bisa dijadikan bukan sebagai bahasa kedua, ya bukan bahasa kedua, maksudnya bahasa asing, tapi bisa dijadikan sebagai bahasa utama gitu untuk bahasa Inggrisnya. Jadi bukan cuma bahasa Indonesia bahasa utamanya, tapi juga bahasa Inggris. Makanya pembelajaran bahasa Inggris itu semua diajarkan mulai dari bawah ya, semua diajarkan untuk paham, tahu warna, tahu angka gitu kan. 1, 2, paling kalau halo sir, how are you, kalau ketemu orang bule kan paling cuma ngomong gitu doang, nggak, setelah itu selesai ya. Nah, ngomong kayak gitu aja udah bagus. Ketika mereka memberikan respon, kita bisa jawab, itu juga sudah bagus. Jadi benar-benar sebagai as a foreign language gitu, English as a foreign language hanya sebagai paham, memahami, tahu gitu, nggak bodoh-bodoh amat dengan bahasa Inggris, saya ngerti ya. Apalagi sekarang kan banyak yang ngomong ini, shy cat gitu, malu-malu kucing. Itu kan nggak ada, menurut bahasa Inggris itu tidak ada, tapi mereka paham dengan kata itu. Malu itu shy gitu kan, kucing itu cat gitu. Makanya oh ya, shy cat, nggak apa-apa gitu. Tapi saya tidak langsung, saya pernah belajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu sebagai foreign language, bukan sebagai bahasa ibu, bahasa utama. Kalau untuk keterampilan apa aja sih yang harus dikuasai siswa setelah belajar berbicara, speaking dengan writing yang utama ya. Menulis itu susah, bukan susah. Kalau ngobrol itu tidak in grammatical, secara tidak maksudnya tidak harus grammarnya benar ngomong. Yang penting si bule ngerti, saya ngerti gitu ya. Si bule ngerti apa yang saya maksud, dan ketika bule itu berbicara saya juga ngerti maksudnya apa, walaupun nanti bahasanya beda gitu kan. Tapi yang penting itu, jadi paham, saling understanding gitu kan, understanding, you understand, I understand you gitu kan. Nah, kalau writing itu kan harus dalam bentuk grammatical, harus grammar. Itu biasanya jarangnya karena apa? Karena kita malas untuk menulis, menyampaikan sesuatu secara tulisan, apalagi menggunakan dalam bahasa Inggris ya. Karena kalau bahasa Inggris kan katanya beda-beda ya, kata beda-beda. Untuk kalau perempuan mulai dari subjek aja, he, she gitu, itu kadang-kadang mereka masih kebalik tentang itu ya. Jadi bahasa Inggris yang paling utama sebenarnya adalah speaking dengan writing yang harus dipahami ya. Speaking, writing, karena kalau writing di mana-mana dipakai ya enggak. Melamar pekerjaan harus pakai bahasa Inggris ya. Kalau misalkan kita buat suatu tesis atau misalkan laporan atau apa, mau dikenal orang kan harus bisa bahasa Inggrisnya. Itu membuat sesuatu yang simple tapi kelihatannya gampang, tapi ternyata untuk menyampaikannya itu yang susah.
Apalagi kurikulum kita itu kan ada sampai mencipta. Kan menganalisis dan mencipta itu udah C6. Kalau LK mah udah LK3 ya, udah LK4 malahan. LK4 itu udah sudah mencipta. Jadi kalau mencipta berarti anak harus bisa membuat sesuatu. Dan apa yang dibuat? Tulisan. Iya enggak? Harus dalam secara bentuk tulisan. Nah, menulis itu susah. Yang gampang suruh mengarang aja ya. Sok terserah kamu ngarang. Menghayal, ceritakan tentang dirimu. Itu masih agak susah. Apa yang mau saya ceritakan? Ya, tapi kalau misalkan suruh ngomong, bisa. Tapi untuk menulis, bingung. Biasanya kayak gitu. Makanya sebenarnya itu yang agak susah. Apalagi kurikulumnya sudah menganalisa. Coba baca silabusnya. Menganalisa ya. Nah, nanti tadi ada di situnya menganalisa, tapi di kegiatannya di situ sampai ada mencipta, membuat apa gitu. Kita udah sampai mencipta di situ. Di kurikulumnya. Selanjutnya ya, Mem ya. Lanjut yaitu terkait tentang sama si FL learning. Tadi kalau menurut Mem, kualifikasi guru yang dapat menunjang keberhasilan belajar dan mengajar bahasa Inggris daring itu yang seperti apa sih? Kualitas guru. Kualifikasinya saya juga belum masuk kualifikasi itu. Apa ya? Kualifikasinya ya secara daring berarti bisa berinteraksi ya. Ya dia bisa suatu guru bahasa yang bisa mengajak atau menarik siswa untuk berinteraksi gitu. Jadi membuat anak tidak pasif tapi anak interaktif. Itu kualifikasinya. Apalagi as a foreign language kan? As a foreign language berarti harus benar-benar yang komunikatif gurunya. Gurunya yang benar-benar dia bisa menciptakan sesuatu kegiatan yang membuat anak asik nih bahasa Inggris gitu. Belum ketemu saya. Saya belum bisa menemukan. Saya aja sendiri belum bisa menemukan. Enak loh diajar sama Mem Reni ngajar ini, ngobrolnya seperti apa? Belum. Saya belum nyampe sampai segitu. Daring. Karena kendalanya ketika saya ngajar itu ketika diajak ngobrol aja agak susah anaknya gitu. Ayo ngomong, terserah kamu mau ngomong apa sok. Nih tema ini menurut kamu harus memberikan mana, dan itu agak susah ya, terutama buat anak-anak bilangnya, anak-anak selalu menjawab susah ngomong pakai bahasa Inggris. Nah susah itu. Tapi kalau sebagai foreign language harusnya kita ya sebagai gurunya harus bisa mencari sesuatu celah gimana caranya memberikan pembelajaran bahasa Inggris yang menarik sehingga anak-anak benar-benar berinteraksi dan mau berbicara dalam bahasa Inggris walaupun bahasa Inggris adalah sebagai bahasa asing gitu. Apalagi sekarang kita lagi dijajahnya sama Korea. Nah anak-anaknya senangnya bahasa Korea, sekarang nggak ada Koreanya gitu kan, bahasa Korea. Nah mungkin kalau misalkan ada yang cara-cara seperti itu ya, nah apakah harus dipanggil native speaker ataukah sekali-kali bertemu dengan orang asing gitu kan, diajak ngobrol, kita berinteraksi di situ, apakah mereka mau, tapi harus cari kualifikasi yang benar, gurunya juga yang bagaimana gitu sehingga anak mau aktif. Tapi saya sebagai guru saya belum baru mencoba anak yang ngomong yuk nih ada lagu nih mami lagi, tapi kebanyakan ketika ditanya jawabannya pakai bahasa Indonesia. Boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Jawabannya gitu kan? Jangan dicari gitu kan? Iya. Coba. Ya baik. Betul kan baik? Selanjutnya kalau kemampuannya itu yang komunikatif ya Mbak tadi ya, kemampuan yang harus guru punya. Ya komunikatif. Yang komunikatif dan menarik tema ya, maksudnya menarik. Iya temanya membuat bisa menemukan suatu tema yang menarik sehingga anak mau berbicara, interaktif. Kalau menurut Mem, kelas yang dapat menunjang keberhasilan belajar dan mengajar bahasa Inggris daring itu gimana sih? Kelas yang bagaimana? Kelas yang bagaimana?
Kelas yang bisa yang kayak gimana ya? Kalau secara kurikulum berarti dia bisa mengerjakan semua kegiatan yang diberikan oleh gurunya. Tugas ya, tugas. Tapi kemampuan berarti anak sudah bisa berbicara bahasa Inggris. Keberanian untuk berbicara bahasa Inggrisnya ada dan kemampuan untuk menulis dalam bahasa Inggrisnya sudah ada. Itu sih sebenarnya keberhasilannya ya, keberhasilannya. Makanya sih nulis 100 kata 200 kata itu udah nyetok, pasti lari-larinya nyontek dulu, lihat ke sini lihat ke situ. Tapi kita kan yang penting usaha anak untuk mau berbicara itu sudah. Kamu ujian praktek nggak bahasa Inggris? Iya, tentang apa? Procedure kalau nggak salah. Procedures, iya kan? Itu kan teman-temannya pasti nanya, lihat dong gitu. Nah, itu juga kan salah satu program yang dengan menguji mereka untuk berbicara cara kerja suatu benda, procedure kan cara satu kerja itu kan benar nggak nih bahasanya, dan bukan cuma menyampaikan saja proses kerja dari suatu benda, tapi juga kan ada pertanyaannya. Nah, ketika diberi pertanyaan dan mereka bisa menjawab karena mereka yang membuat itu, berarti sudah dianggap bahwa mereka sudah paham. Ya nggak? Tapi kalau misalnya ditanya, kan ada pertanyaannya kan? Ditanya tapi tidak bisa menjawab, berarti dianggap bahwa mereka baru hanya sebagai pendengar. Nah, belum bisa berbicara, bisa mengaplikasikan apa yang sudah dia ini. Hanya paham saja, tapi belum bisa menyampaikan. Ya, nah, yang diharapkan kan itu. Iya. Oke, kalau kalau untuk sumber belajarnya memang kan sumber belajar bahasa Inggris itu banyak. Banyak, dari YouTube bisa, dari bermacam-macam aplikasi banyak. Kalau yang mau atau yang biasa direkomendasiin kepada siswa itu apa sih? Kalau Megan? Kalau saya Apa aja? Kalau saya biasanya YouTube satu, ya kalau mau belajar seperti apa YouTube satu. Terus biasakan untuk ketika menonton film ada terjemahannya kan biasanya gitu, terjemahkan dulu pakai bahasa Inggris menurut bahasa kamu, nanti sesuai atau tidak. Biasanya saya gitu ya. So kalau nonton itu ada artinya, ngomong dulu menurut kamu pakai bahasa Inggrisnya bagaimana. Tapi susah. Atau kalau biasanya saya lagu, sok dari lagu. Kamu kan paling doyan sama lagu, paham tidak dengan lagunya, ya nggak? Atau juga saya biasanya ada game, ada aplikasi game itu kan, crossword atau apa, cari kata-kata. So kamu bagaimana cara menghafal kata-kata dalam bahasa Inggrisnya, mencari kata dalam bahasa Inggris di situ. Atau juga misalkan ada pertanyaan nanti katanya apa, itu biasanya kayak gitu. Saya lebih coba kalau aplikasi itu jangan game aja, ada game tapi game yang menunjang kamu untuk pembelajaran bahasa Inggris, biasanya kayak gitu saya. Pertanyaan terakhir loh. Banyak loh. Satu lagi terkait senior high school. SMA. Tadi kan bagaimana pembelajaran bahasa Inggris tadi kan udah dijelasin ya di yang IFL itu. Terus persiapan juga tadi sudah ya, kan persiapannya. Terus kegiatan pembelajaran bahasa Inggris daring seperti apa sih yang cocok buat siswa SMA itu? Daring, kalau anak SMA tuh harusnya udah mau ngomong ya, ngobrol. Apa sih, ada aplikasi yang bisa kita ngobrol tuh kayak Ome TV tuh. Iya. Nah modelnya harusnya kayak gitu. Jadi kita tapi kalau untuk pembelajaran sih senangnya yang interaktif ya. Untuk bahasa Inggris, untuk SMA, yang SMA itu kan harusnya skill berbahasanya udah beda daripada anak SD sama SMP. Jadi mereka harus sudah bisa berbicara, sudah bisa menyampaikan sesuatu dalam bahasa Inggris. Nah sebenarnya yang lebih ditekankan harusnya adalah speakingnya. Berbicara kalau untuk anak SMA ya, untuk anak SMA.
Pembelajarannya ya daringnya kalau bisa ngobrol, interaktif, komunikasi, diskusi. cakapan. Iya, ngobrol-ngobrol sehari-hari kan. Chatting bisa aja kita chatting di WA tapi gunakan bahasa Inggris gitu. Biasa banyak sebenarnya cara. Tapi skillnya itu tidak semua anak bisa. Ya. Bukan bisa tapi mau gitu. Utamanya itu. Mau tidak belajar ngomong pakai bahasa Inggrisnya itu. Ya agak susah. Iya. Salam. Udah selesai Bang. Alhamdulillah. Zaki jangan banyak-banyak kalau ngasih pertanyaan Zaki. Pedoman aja udah pusing saya pedoman. Aduh. Oke Mem, terima kasih atas waktu dan kesediaannya Mem. Terima kasih dan sama-sama. untuk menjadi narasumber wawancaranya Zara. Iya, makasih. Dan banyak sekali ilmu yang Zara dapetin dari wawancara ini. Terus pastinya wawancara ini juga bakalan menjadi pembelajaran buat Zara secara pribadi agar bisa menjadi guru yang baik di masa Amin. dan membantu Zahra untuk mendesain pedoman tentunya. Betul. Semoga pedoman itu bisa digunakan oleh semuanya ya. Amin. Apalagi untuk pembelajaran terutama bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Ya, kita belum menemukan pedoman yang baik ya. Masih belajar mencari pedoman yang terbaik seperti apa. Mohon maaf ya Mem, apabila tadi ada pertanyaan yang kurang berkenan. Nggak ada tuh, cuma nguyengin. Maaf, cara lagi jangan suruh nyari cara. Bingung karena ya itu yang saya bilang jarang suruh nyari cara cara apa ya, bingung. Sekali lagi Zahra ucapkan terima kasih. Sama-sama. Mem sehat selalu. Amin. Panjangkan umurnya dan Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yeti. Kalau US sampai hari apa nih? Selasa depan. Iya, Zara kan butuh siswa ya Mem ya, butuh siswa juga buat diwawancara. Kalau ke Bu Yanti itu kata Bu Yanti baru bisa wawancaranya tuh hari Selasa katanya. Iya, hari Selasa itu tapi 3 mata pelajaran deh. Kalaupun kalau kelas 10 sama kelas 11-nya Mem itu udah mulai masuknya hari apa sih Mem? Rabu. Oh, hari Rabunya. Kan ujian itu dari tuh sampai tanggal 29 tuh. Ya, 29. Nah, nanti baru anak kelas 10 baru masuknya berarti hari Rabu. Nah, kelas 3 hari Rabunya ujian praktek seni budaya. Oh, berarti rame. Iya, tapi bisa aja sih kalau misalkan pastinya semuanya kan datang ya, semuanya datang. Tapi tinggal minta aja nanti siapa-siapa yang mau diiniin, yang diwawancarainya. Nanti kan kita minta bilang sama anaknya, bisa nggak minta waktunya untuk melakukan suatu wawancara gitu. Nanti di situ kalau anak kelas 10 juga paling nanti tinggal. Tergantung sih Bu Yanti mau kita nyari sendiri atau Bu Yanti yang kasih tahu nih kelas ini kelas yang nyari sendiri. Kita nyari sendiri. Kalau Mem ini megang kelas 12 ya Mem? 12. Kalau kelas 10 MI. Kelas 10 MII. Enggak, memang kelas 11. Cuma ya Bu II IPS. Iya, nggak apa-apa. Tadinya juga hari ini tuh sama MPI janjian, cuma beliaunya nggak masuk tadi tuh. Ngabarin pagi-pagi. Malamnya diingetin lagi. Iya. Biar besok datang Bu I-nya. Biar kamunya langsung cepet selesai. Tadi Bu Nurida juga sama tentang pedoman. Sama Mem. Butuh guru tuh 3, disaranin sama dosennya tuh. Sama siswanya tuh 9 Mem. Siswanya berapa? 9, banyak banget. Pak dosen gitu. Iya. Pak, penilaian dong Pak gitu. Ini Mem buat cemil. Ya Allah. Makasih banyak ya Mem. Sama-sama. Udah mau dia. Ini awet banget sih kalian. Amin. Sampai akhir ya. Amin Mem.